Surat Yusuf 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila rahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada was salihin wa ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 668, hadis ke 1488. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau anak sahabat senior yaitu Amr bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
beliau bersabda, minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu akan dihapus dengan melalui taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, banyak peluang yang Allah berikan untuk kita menghapus dosa-dosa kecil kita. Yaitu dengan kita berwudu, lalu ke tempat menuntut ilmu, ke tempat yang baik. Di saat kita ke masjid, ke mushola untuk sholat, kaki kanan kita menaikkan derajat kita di sisi Allah, kaki kiri kita melebur, meruntuhkan dosa-dosa kita. Tapi kalau dosa besar, ini harus bertobat. Namun dosa kecil, kalau tidak beristighfar, tidak melaksanakan apa-apa yang dapat menggugurkan dosa-dosa kecil, tentu akan bertambah banyak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Atau sebalik, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak disebut dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan. Dia nggak pernah istighfar. Tentu ya, meskipun awalnya kecil, kan lama-lama menjadi banyak. Sebaliknya, dosa besar, kalau dia mau bertobat, mau istighfar, maka Allah akan mengampuni. Makanya Syaibul Burdah, yaitu Imam Busiri, ya, beliau dalam satu baitnya, dalam qasidah Burdah, atau dikenal juga qasidah itu mimiyah, karena diakhiri qasidah Burdah itu dengan huruf mim. Itu sebagai persyaratan kalau kumpulan puisi atau qasidah dianggap baik. Ya, makanya kalau kita lihat satu qasidah itu huruf akhirnya sama semua. Seperti Burdah ini, ya, saya ambil beberapa bait yang menunjukkan mim semua. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya kan? Ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Mim. Semua tuh dari bait pertama enggak termasuk ya Rabbi bil Mustafa. Itu enggak termasuk dalam qasidah Burdah. Tapi ulama menganjurkan sebelum kita baca Burdah, kita baca ini dulu, ya Rabbi bil Mustafa. Ya, tapi dia tidak termasuk qasidah Burdah. Ya. Nah, Imam Busiri dalam satu baitnya, ya, yaitu mengingatkan kepada dirinya, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira bil ghufrani kal lamami. Mim juga kan? Mim. Ya, kata Imam Busiri, wahai diriku, janganlah engkau putus asa dari dosa besar, dari dosa meskipun besar. Ya, karena dosa besar disertai dengan istighfar, disertai dengan bertobat, kalamami itu seperti dosa kecil. Seperti itu. Nah, jadi di sini termasuk kabair apa? Syatmur rajuli walidayhi. Seseorang kalau disebut rajul udah dewasa. Bukan lagi anak-anak, ya, rajul, ya, yaitu mencaci kedua orang tuanya. Loh, kok bisa anak mencaci kedua orang tuanya? Bisa, ya, bentuknya yaitu dia mencaci orang tua orang lain pasti balas juga mencaci orang tua dia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilarang untuk mencaci maki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah, janganlah kamu mencaci tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Sebab mereka akan mencaci Allah. Kalau Allah benar sebagai Tuhan, dan itu diakui oleh seluruh manusia,
ketika diambil perjanjiannya oleh Allah di alam ruh. Itu dalam surat Al-A'raf, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min suhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ini disebut fitrah ini. Ya, kita semua di alam ruh, ya, dikeluarkan ruh-ruh itu dari badan Nabi Adam. Lalu Allah ambil perjanjiannya. Apa bentuk perjanjiannya? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua manusia menjawab, bala, syahidna. Iya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, fitrah ini terus berkelanjutan. Ya, lahir pun masih dalam keadaan fitrah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Imam Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kata Rasul, setiap anak yang lahir terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini Islam, iman. Fitratullah allati fatarallah 'alan nas. Dalam ayat yang lain, itu fitrah Allah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Jadi manusia itu pada asalnya fitrah. Makanya Islam nggak perlu memaksa orang lain untuk masuk Islam. Kalau mereka mau kembali kepada fitrahnya akan memeluk apa? Agama Islam. La ikraha fid din. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu memaksa orang lain untuk masuk Islam dengan cara apapun. Ya, kecuali mengajak, menyampaikan itu boleh. Memaksa nggak boleh. Ya, bahkan dalam firman Allah surat At-Taubah, ya, wa in istajaraka wa in ahadun istajaraka ya fa'ajirhu hatta yablugha ya apa makmanah. Kata Allah, apabila mereka orang musyrik di ayat ini terkaitannya dengan apa? Dengan Allah membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Mekah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Lalu Allah batalkan pada tahun ke-9 Hijriah. Itu yang melalui Sayyidina Ali menyusul Abu Bakar Siddiq yang membawa rombongan sahabat untuk haji. Rasulullah nggak berangkat karena di Mekah di tahun itu masih banyak orang-orang dari luar Mekah datang ke Mekah, dan mereka ini tradisi mereka dari dulu, dari zaman jahiliyah. Ya, lalu mereka melakukan apa? Tradisi ya tawaf tidak berbusana. Rasulullah nggak mau berangkat. Akhirnya Abu Bakar yang berangkat. Baru tahun berikutnya, ya tahun ke-10 Rasulullah berangkat. Kenapa? Karena Allah sudah membatalkan perjanjian dengan orang-orang kafir Mekah. Maka di antara larangan Allah, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadza. Itu mereka tidak boleh lagi mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Setelah tahun ke-9. Dari tahun ke-10 Mekah sudah steril dari orang kafir, makanya Rasulullah berangkat. Pertama haji dan juga terakhir. Ya, jadi ya, nah mereka ini yang dikasih tenggang waktu 4 bulan. Ya, kemudian kalau mau ya wa in ahadun istajaraka. Jika salah seorang di antara mereka istajaraka apa? Minta suaka, minta pelindungan. Ya, fa'jirhu. Allah suruh sama Rasulullah, maka kasih. Kasih. Ya, dia minta suaka pelindungan ke negara Islam, kasih. Ya, biarkan dia dengar bacaan Al-Qur'an. Ya, dan nggak boleh dipaksa. Lalu kalau dia memang nggak mau masuk Islam, dia nggak mau masuk Islam, sudah tinggal di negara Islam, ya sudah mendengar Al-Quran, dia tetap nggak mau masuk Islam, nggak boleh dipaksa. Bahkan kata Allah, fa'abliku hatta yablugha ma'manah. Ya, kalau memang mereka mau pulang, anterin ke tempat yang aman. Ini Islam. Ya, makanya nggak ada lagi yang lebih toleransi daripada agama Islam. Ya, nggak ada itu, nggak ada. Ya, Islam nggak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam. Islam ini paling toleransi. Makanya prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, jadi nggak boleh kita mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kan zaman dulu ada penceramah mencaci maki, ya kan, Tuhan yang mereka sembah. Akibatnya apa? Mereka akan mencaci Allah. Udah pasti. Sama dengan anak mencaci orang tua orang lain. Pasti yang dicaci orang tuanya akan mencaci orang tua yang apa dicaci. Ya dulu umpamanya kita kan kecil kayak gitu, ngatain kan, si A ngatain orang tuanya kan, ya kan, si A ngatain orang tua si B nggak mau kalah, ngatain lagi gitu orang tua si A. Ya seperti itu nggak boleh.
Itu termasuk min akbaril kabair. Maka di sini Rasulullah menyebutkan rojul. Ya, kalau anak nggak tahu dia. Ya anak kecil kan nggak tahu. Ini udah tahu nih rojul, gede, orang gede berarti. Ya, dulu masih anak-anak kita dimaklumi dah. Rasulullah nyebutnya apa? Rojul sih, bukan gulam atau bukan bukan gulam, ya tapi rojul. Rojul ini sudah dewasa. Kila, sahabat kan ya heran, kok kalau ada anak mencaci orang tuanya. Kila dikatakan, artinya ada yang bertanya. Wal yasubbu rajul walidayhi, apakah ada seorang anak, seorang laki-laki mencaci kedua orang tuanya? Ya. Qala Rasulullah SAW menjawab, "Na'am." Ada. Apa bentuknya? Yasubbu abar rajuli, itu dia mencaci maki orang tua. Ya, seseorang bayasubur rajulu abahu. Maka yang dicaci juga akan mencaci bapaknya dia. Ya, dibalas. Ya, dibalas. Ya, itu ya. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Ya, kalau tadi aba bapak, kalau umun ibu. Sama, dia mencaci ibunya. Ya, tentu yang dicaci juga akan mencaci ibunya dia. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, itu. Kemudian berikutnya An Abi Ayyuba, dari Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau rumahnya yang pernah Rasulullah SAW singgahi ketika sampai di Madinah. Ya, sampai di Madinah, ya, Ayyub Al-Ansari. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Rasulullah SAW qala, bersabda, la yahillu, tidak halal, berarti apa? Haram. Berarti haram. Ya, makanya di dalam Al-Quran uhilat lakum, dihalalkan. Ya, uhilat lakum. Tapi kalau enggak halal berarti apa? Haram. Ya, itu haram bagi seorang muslim. Haram, tentu definisi haram itu kalau dilakukan berdosa. Ya. Kalau dilakukan berdosa, itu definisi haram. Haram ayah jura akhahu, bagi seorang muslim, yaitu tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim. Pokok salasi layalin, lebih dari 3 hari. Yang dimaksud tidak bertegur sapa ini kalau ketemu. Kalau memang jauh, nggak pernah ketemu, tentu nggak pernah tegur sapa, ya nggak apa-apa. Ini yang dimaksud apa? Ketemu, makanya pembahasan Rasulullah atau penjelasan Rasulullah, yaltaqiyani, keduanya bertemu. Itu, keduanya bertemu, ya kan? Ya, kita umpamanya dengan sama muslim yang jauh, ya umpamanya tinggal di Surabaya, nggak pernah ketemu, ya nggak apa-apa itu. Ya, ini ketemu. Wa yuridu hadza wa yuridu hadza. Yang satu melengos, yang satu melengos. Ya, saling membelakangi apa? Badannya masing-masing. Ya, itu haram. Ya, nggak boleh. Jadi Rasulullah kasih kesempatan 3 hari doang. Kan bisa jadi kita kesalkan sama si A umpamanya. Boleh marah silakan. Ya, nggak nanya silakan. Cuma apa? Nggak boleh lebih dari 3 hari. Lalu kasih waktu itu 3 hari aja. Ya kan? Ya, lebih dari 3 hari nggak boleh. Itu pun dengan catatan kalau ketemu. Ya, kalau nggak ketemu meskipun 10 hari, sebulan, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi, pokoknya gini, dia kesel nih sama seseorang. Gitu kan? Ya, karena orang itu ya berbuat tidak baik. Tadi kesel, ya kan? Ya, lalu ya dia apa? Nggak nanya. Ya, nggak nanya. Ini Rasulullah kasih waktu sampai 3 hari. Nah, sebelum 3 hari dia pergi. Ya kan? Pokoknya Surabaya. Kan nggak pernah bertemu tuh. Ya, ini bukan berarti apa? Tidak bertegur sapa, orang nggak ketemu. Ini setelah 3 hari ketemu. Itu. Ya, setelah 3 hari ketemu. Ya kan? Ya, di sini pokok lebih dari 3 hari. Berarti setelah 3 hari. Berarti kalau sebelum 3 hari dia kesel melemos, boleh. Boleh nggak? Boleh, di sini kan pokok. Ya kan? Ya, gitu. Tapi yang paling bagus adalah memaafkan. Itu yang paling bagus. Karena sifat orang bertakwa adalah apa? Yaitu wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas.
Ya, itu kan kriteria orang bertakwa. Ya, dalam surah Ali Imran kalau nggak salah Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang apa? Dapat mengontrol amarah dan memaafkan. Berarti mengontrol amarah, dia nggak sampai tidak bertegur sapa, tetap dia bertegur sapa. Yang dimaksud ya tidak mengumbar amarah. Kenapa? Karena amarah yang dibiarkan itu akan menimbulkan masalah. Ya kan, amarah tidak terkontrol apapun bisa terjadi. Bahkan nyawa bisa melayang. Ya, ini kalau tidak terkontrol. Makanya Rasulullah menyebutkan ya innamas syadid, orang yang kuat itu bukan orang jago berantem, bukan. Ya, man yamlikul nafsahu 'indal ghadab. Orang yang dapat mengontrol, menguasai dirinya ketika marah, itu orang kuat. Dalam sabda Rasulullah SAW dari Bukhari Muslim. Ya, bukan orang jago berantem, bukan. Ya, gitu. Nah, jadi ya mengontrol amarah, ya. Sehingga dia tidak bertegur sapa, dia tetap bertegur sapa. Wal afinan nas, sudah gitu mau memaafkan kesalahan orang lain. Lalu wa khairuhuma, terjadi tidak tegur sapa. Lalu yang paling baik di antara keduanya itu yang mana? Alladzi yabda'u bisalam, yang mulain menegur, entah itu dengan salam. Begitu ketemu dia salam duluan, itu yang lebih baik. Ya, kenapa dia yang mulain? Udah lebih dari 3 hari nih, ya, gitu dia ketemu, yang satu melengos juga. Ya, lalu hari berikutnya dia salam, assalamualaikum. Ya, terserah dia mau jawab mau kagak kayak. Ya, berarti begitu kita ucapkan salam, ya kan? Karena kan teguran sama muslim kan salam. Ya kan? Ucapan salam. Kan itu saling mendoakan. Kita salam nih, dia nggak jawab, terserah dia. Berarti kita sudah gugur dosa kita. Ya, sudah gugur. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian an Jabirin ibn Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir, ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah punya utang dengan Yahudi. Lalu ya begitu jatuh tempo Yahudi ya nagih. Ya, dia nggak punya duit. Ya, Rasulullah minta kepada Yahudi agar mau menunda bayaran utangnya Jabir. Tetap Yahudi menagih. Ya, sementara kebunnya Jabir ini tidak menghasilkan, ya, nggak berbuah. Lalu Rasulullah SAW nanya, kebun kamu di mana? Dia kasih tahu, Rasulullah pergi. Ya, di situ ada semacam saung gitu. Ya, orang dulu juga sama, tempat istirahat. Rasulullah tiduran. Ya, lalu pas bangun, ya sebelum beliau bangun itu pohon berbuah semua. Sehingga Jabir dapat membayar hutang. Petik Jabir dibayar hutang. Rasulullah tanya, gimana? Ya, kebun kamu, wah hasilnya bagus begitu kan. Nah, di sini Rasulullah SAW bersaksi atas diri sendiri, asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Sebab kalau bukan utusan Allah nggak mungkin. Ya, ini kisah ya Jabir. Kala beliau berkata, kala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan baik itu punya arti sedekah. Jadi sedekah ini dalam arti yang luas. Ya, pernah dalam hadis juga riwayat Bukhari Muslim, ada sekelompok sahabat. Ya, dari pakaiannya menunjukkan mereka itu orang miskin. Mereka iri terhadap ya orang-orang Islam yang kaya karena mereka dapat bersedekah. Ya, kata mereka apa? Ya Rasulullah, ya, yaitu sallu kama sholaina. Mereka sholat seperti juga kami sholat. Ya, saumu kama sumnah. Begitu juga ya kami berpuasa. Ya, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Walakinnahum tasaddaqu bi amwalihim.
kan, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Iri seperti itu bagus. Ya, itu iri yang positif. Kita iri terhadap orang yang rajin sholatnya, cakep. Ya, iri. Ya, itu bukan hasad namanya. Ya, itu positif itu. Kita iri kepada orang kaya yang dermawan, saya pengen kayak dia, sebatas itu. Ya, sebab kalau iri yang negatif, ya pengen tapi berusaha untuk menghancurkan orang yang diirikan. Ya, itu hasad. Ya, tapi ini bagus. Ya, nah Rasulullah SAW akhirnya memberikan apa? Kesempatan untuk mereka untuk bersedekah, tapi tidak dengan harta karena mereka nggak punya harta. Ya, kata Rasul, innalikulli tahmidatin sedekah, walikulli takbiratin sedekah, ya walikulli alhamdulillah subhanahu tasbihatin sedekah. Ya, itu setiap ya membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar adalah punya nilai sedekah. Gitu. Ya, ini kan Rasulullah kasih kesempatan mereka yang tidak bisa bersedekah dengan apa? Dengan harta. Bahkan terakhir berhubungan suami dengan istri punya nilai sedekah. Itu hadis sahih. Sahabat kan kaget. Kenapa ya Rasulullah? Iya. Karena kalau mereka ya keluarkan kepada yang tidak halal dosa. Tapi mereka lakukan kepada yang halal, maka punya nilai sedekah. Gitu. Bahkan nanti hadis berikutnya, ya kita bertemu dengan teman kita dengan wajah yang berseri-seri, itu sedekah, punya nilai sedekah. Jadi arti sedekah itu sangat luas. Tapi bukan berarti ya kita sementara punya duit lalu cukup dengan tasbih saja sedekahnya, ya enggak. Ya ini Rasulullah kasih kesempatan bagi mereka yang nggak punya duit untuk sedekah. Begitu. Ya Rasulullah kasih kesempatan untuk bersedekah. Jadi setiap kebaikan itu punya nilai sedekah. Akhrajahu Al-Bukhari. Kemudian an Abi Dzarrin qala, dari Abi Dzar Al-Ghifari. Ya, ini beliau sahabat senior. Masuk Islamnya luar biasa ini beliau. Beliau dari suku Al-Ghifar. Al-Ghifar itu suku yang terletak antara Mekah dan Yaman. Suku besar. Setelah dia dengar Rasulullah sudah diutus di Mekah, tapi karena kesibukan dia nggak bisa pergi ke Mekah. Tapi dia pengen tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia meminta kepada saudaranya untuk apa? Mencari informasi. Untuk pergi ke Mekah, mencari informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, saudaranya ke Mekah. Ya, setelah cukup ya mencari informasi tentang Nabi, ya dia kembali ke Al-Ghifar menemui saudaranya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Rupanya Abu Dzar kurang puas karena urusannya sudah selesai, dia berangkat ke Mekah. Menurut informasi saudaranya, Rasulullah itu selalu ke masjid. Ya, maka ya dia tahu Rasulullah itu dan para sahabat dimusuhi oleh orang-orang kafir. Makanya dia nggak bertanya di mana Rasulullah, ya kan? Ya, karena akibatnya bisa dia dipukulin orang-orang kafir Mekah. Dia diam aja, cuma dia tahu Rasulullah suka ke Masjidil Haram. Ditungguin dari pagi sampai malam. Ya, Rasulullah rupanya enggak ke Masjidil Haram. Nah, orang asing itu kan pasti diketahuan. Nah, rupanya dia diperhatikan oleh Sayyidina Ali. Ini kok orang asing, artinya bukan orang Mekah, lu nggak pulang-pulang. Akhirnya ya diajak nginep di rumah Sayyidina Ali. Ya, diajak nginep. Nah, tabu bagi orang Arab, tamu sebelum 3 hari nggak boleh ditanya apa tujuannya. Nggak boleh, itu Arab anti banget. Setelah 3 hari baru. Ya, setelah 3 hari baru. Makanya dengan Abu Thalib ya ngobrol biasa aja. Ya, lalu paginya ya Abu Dzar pergi lagi ke Masjidil Haram menunggu baginda Rasul. Tetap Rasulullah tidak keluar sampai malam. Ya, kemudian ada Sayyidina Ali yang nginep lagi. Nah, malam ketiga paginya baru Sayyidina Ali nanya, "Anda kesini mau ngapain?" "Aku ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW." "Oh, kalau gitu ya ayo saya antar. Tapi kita jangan jalan bareng. Sebab kalau jalan bareng dicurigai sama orang ya kafir." Ya kan? Ini Sayyidina Ali mau orang asing mau ngapain nih? Kata Sayyidina Ali, "Aku jalan di depan, Anda di belakang. Nanti kalau ada apa-apa ya saya kasih isyarat, saya kasih tanda." Alhamdulillah selamat di rumah atau ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kan itu rumah Al-Arqam bin Al-Arqam dijadikan basement Rasulullah untuk apa? Mengejarkan akidah, keimanan kepada para sahabat.
Begitu sampai ya ketemu dengan Rasulullah, begitu gerangnya, lalu dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah pesan, Anda pulang saja langsung ke Al-Ghifar. Ya, nanti dari Al-Ghifar lalu ke Madinah. Tunggu saja kabar. Rupanya saking gembiranya dia nggak langsung pulang. Dia mampir dulu di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ya, ketika itu Ka'bah masih banyak berhala tentunya. Dan di sekeliling Ka'bah banyak warung-warung remang-remang, ya kan orang kafir mulu. Nah di situ dia teriak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya orang kafir marah, ya karena mereka sangat benci dengan ucapan itu, 2 kalimat syahadat. Dipukulin Abu Dzar Al-Ghifari, dipukulin. Ya lalu Abbas bin Abdul Thalib rupanya kenal dengan Abu Dzar, yaitu dari Al-Ghifari. Akhirnya dipisah. Kata Abbas, kalau Anda sampai membuat orang ini mati, ya kan, kita nggak bisa berdagang ke Yaman. Karena ke Yaman itu lewat ya Al-Ghifar. Ini suku besar. Akhirnya mereka bubar. Setelah bubar, nggak lama kemudian dia teriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Saking bangganya itu masuk Islam, dipukulin lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dan juga beliau, Rasulullah tahu beliau itu sangat bukan lugu ya, artinya sangat polos ya. Makanya ketika minta jabatan Rasulullah nggak kasih. Ini Abu Dzar Al-Ghifari ya, sejarah beliau ini. Beliau meriwayatkan ini ya. Kalau beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, la tahkirana minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu mengecilkan, menghina ya sedikit pun terhadap perbuatan baik. Perbuatan baik sekecil apapun ya adalah punya nilai pahala. Walau, ini Rasulullah menggambarkan sekecil apa? Seperti ini. Walau ya sekalipun antalqa akhaka biwajhin talqin. Itu kan sepele itu. Ya, itu engkau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, ya kan, di sini yang maksud akhaka ya, atau secara luas adalah saudara insaniyah ya, kemanusiaan, itu dengan wajah yang yang enak dilihat, biwajhin talqin, enggak berumut. Berarti yang ketemu, orang yang ketemu dia itu kan girang juga, ya kan? Coba kalau kita ketemu orang-orangnya yang berumut, kesel nggak kita? Kesel, tuh justru membuat dosa. Ini enggak ya, membuat kita bahagia. Nah, makanya itu punya nilai sedekah ya, gitu. Nah kemudian ini Islam ya, yaitu dengan tetangga ya tidak boleh menyakiti ya, meskipun tidak secara langsung. Wanhu, dan juga dari Bidzar Al-Ghifari, kalau beliau berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idza tabakhta maraqatan, apabila kamu masak marok sayur, sop kayak gitu ya. Kalau marok itu di Arab ya, kebuli nih ya, lalu ada yang ada airnya itu namanya marok itu ya, marok ya, pokoknya yang berair. Baksir ma'aha, banyakin airnya, banyakin ya, meskipun dagingnya dikit, banyakin ya, banyakin kan gitu ya. Kemudian wa ta'ahad jiranaka, kasih tetangga kamu, kasih. Jangan sampai mereka hanya mencium baunya saja. Ya, ini Islam ya. Sekalipun tetangganya itu non muslim. Karena hak tetangga pertama, kalau tetangga itu punya nasab, hubungan nasab dengan kita, pertama hak tetangga secara nasab. Kemudian dia beragama Islam, 2 ya, hak tetangga seagama ya. Kemudian apa? 3, hak tetangga ya, tadi nasab, agama, dan tetangga itu ya. Nah kalau dia non muslim ya, punya 1 hak tetangga ya, hak tetangga ini nggak boleh ya disakiti ya. Itulah ya Islam ya. Makanya Islam itu ya definisinya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu di mana orang Islam yang lain tidak terganggu baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Maka disebut Islam dari kata salam. Itu menyebarkan perdamaian.
Kata Rasul, afsus salam, tebarkanlah. Ya, salam ini bisa ucapan, ya, assalamualaikum, bisa juga dalam arti apa? Perdamaian. Ya, itu saya kira inilah ya akhlak ya yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ya, sehingga orang melihat Islam itu dari orang Islamnya. Ya, sekarang ini kan Islam itu banyak ya dibuat jelek oleh orang Islam. Kenapa? Karena perbuatan mereka nggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, akhirnya orang menganggap wah itu Islam, padahal ya perbuatan dia jauh dari apa? Ajaran Islam. Ya, jauh daripada ajaran Islam. Inilah kesempurnaan agama Islam. Ya, dengan tegas Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ya, ini kan sekarang muncul ya. Ada orang mengatakan Islam itu belum sempurna. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu senior saya dulu di Libya. Ya, di Beirut, ya, di Benghazi. Ya. Jadi dia kuliahnya di Benghazi dengan cucunya Ki Ihsan Zubaidi, yaitu Bahrun. Itu satu kamar. Saya kalau diajak sama Bahrun pasti ketemu dia. Ya, ketemu dia. Dia pandai sebenarnya, pandai orangnya. Saya juga nggak ngerti kok jadi begitu ya. Ya, bahkan dia mengatakan dia nggak takut murtad sebagainya. Ya Allah, naudzubillah min zalik. Ya, itu. Ya, ini dia mengatakan apa? Islam belum sempurna. Ya, itu. Ya, kalau ulama dulu menanggapi ayat tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya seperti Imam Suyuti, itu tidak mengatakan Islam belum sempurna. Ayat ini ya adalah ayat terakhir ya dari segi hukum. Dari segi hukum. Ya, gitu. Sebab setelah ayat ini turun lagi ya surat yang lain atau ayat yang lain. Karena ayat ini al-yauma akmaltu lakum itu turun pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika Rasulullah melaksanakan haji. Ya, melaksanakan haji. Ya, turun ayat ini. Orang Yahudi begitu dengar ayat ini, apa kata dia? Seandainya ayat itu turun kepada kami akan jadikan hari raya. Kami akan jadikan di mana hari ayat itu turun, kami akan jadikan hari raya. Kenapa? Mereka bangga. Karena ayat itu menunjukkan apa? Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Ya, akmala itu menyempurnakan. Kalau kamulah sempurna, akmala menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Kok dibilang belum sempurna? Kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau pembahasannya ayat ini bukannya terakhir, itu benar. Ini kata Imam Suyuti. Ayat yang betul-betul terakhir, karena setelah haji wada, ya Rasulullah SAW kembali ke Madinah, itu masih banyak ayat-ayat yang turun. Bahkan surat An-Nasr setelah Rasulullah melakukan apa? Haji wada. Ya, berarti masih banyak. Nah, makanya kata beliau, yang betul-betul ayat terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Itu ayat terakhir. Ya, bertakwalah kepada Allah, jagalah dirimu akan suatu hari di mana kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya sekarang kan media massa begitu terbuka, ya hati-hati ya, karena banyak yang muncul munafik ini, ya kan, ya munafik begini. Bahkan ada salah satu Habib mengatakan, kok orang begitu dipanggil kiai katanya. Ya, jadi hati-hati ya, belajar, berguru ya, karena nggak sedikit ya itu. Karena dia sangat liberal. Dia itu liberal sebenarnya. Ya, jadi MA-nya di Libya, kemudian ke Tunisia, terus katanya ke London. Saya nggak tahu lagi kabarnya. Ya, karena sebelum dia lulus, ya saya udah kembali ke Mesir waktu itu. Ya, kembali ke Mesir. Ya, itu. Ya mungkin dia tahu semua kan lagi rame tuh. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan lah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ulama su. Ya, rupanya ulama su itu ya bukan hanya nama, justru ada sebenarnya. Ya ulama su, ya ulama yang tidak baik gitu. Disebut ulama juga. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira cukup, wallahu alam bisawab.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan muafian li ni'ami mukafian li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hassin khuluqana kama hasanta akhlaqa kama ahsanta khalqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra alal afiyah wa la ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.